Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan dengan judul Syariat dan Agama di mata kuliah Worldview Islam. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Khairul Hanif, asal dari Tegal, dan saya sekarang duduk di kelas A2 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor. Nah, maka ini akan saya lanjut dengan pembahasannya. Yang pertama, kenapa sih orang-orang itu biasanya sebagian memisahkan antara syariat dan agama? Padahal di antara dua-duanya itu berkaitan banget loh. Karena kan orang cuma memiliki agama tanpa syariat, itu sama aja orang tidak tahu aturan, hidup tidak beraturan. Karena syariat itu penting banget dalam berperan di agama. Kalau orang memiliki syariat doang tanpa agama, itu mungkin bisa kita bilang seakan-akan kayak tidak punya rumah, tidak punya tujuan, karena cuma mengikuti jalan doang, cuma mengikuti jalur tapi tidak ada tujuannya. Nah, maka agama dan syariat itu bersatu, tidak ada bedanya. Nah, emang syariat itu apa sih? Syariat itu kalau secara bahasa yang artinya itu jalan untuk menuju sumber. Sedangkan kalau istilah itu aturan yang telah Allah turunkan. Nah, maka syariat itu adalah sesuatu jalan atau mungkin sesuatu yang telah Allah turunkan dengan peraturan-peraturan yang telah tertera. Nah, itu Allah yang menurunkan langsung syariat-syariatnya. Supaya apa? Supaya kita itu hidupnya teratur di dalam agama tersebut. Supaya kita tuh ada konsep dengan cara beradab, atau mungkin kita jalannya itu nggak semena-mena, nggak ngasal. Coba kalau kita hidup tanpa syariat, pasti kita hidupnya cuman kesana kemari. Mungkin banyak dari orang berbeda pikiran, tidak ada mungkin dalil-dalil yang sepemikiran. Nah, maka ada syariat itu supaya orang itu satu pemikiran, tidak ngasal gitu kalau mau ngasih dalil. Nah, kemudian juga adapun agama. Nah, apa sih itu agama? Kok bisa harus bersatu? Nah, kalau dari agama itu secara bahasa Sanskerta a yang berarti tidak, gama yang berarti rusak. Maka agama itu pastinya tidak rusak dong. Nah, kemudian kalau secara istilahan agama itu sistem yang mengatur tata keimanan. Nah, maka agama sudah pastinya kita yakini bahwa agama ya pasti tidak rusak. Nggak mungkin kita masuk agama Islam kemudian kita bilang agama ini rusak, nggak mungkin kita masuk agama Islam. Maka agama itu kayak sebuah kepercayaan sebuah kepercayaan dalam diri kita, sebagai naungan, sebagai kembalinya kita kemana gitu. Nah, itu agama. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada pandangan Islam dan Barat. Ini terkait dengan agama ya. Agama menurut pandangan Islam dan Barat itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu agama buat orang-orang yang percaya dengan adanya agama. Nah, apa sih? Siapa itu mereka? Mereka itu orang yang merasa, orang yang percaya bahwa agama itu turun atau mungkin dari satu tanzil, yaitu Tuhan kepada insan melalui malaikat Jibril kepada Rasul. Nah, kemudian kelompok orang yang kedua ini orang yang tidak percaya dengan adanya agama. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang merasa bahwa agama itu termasuk suatu himpunan kepercayaan takhayul. Mereka tidak percaya, mereka beranggapan bahwa agama sesuatu yang mustahil gitu loh, sesuatu yang gaib, tidak nampak, tidak bisa mereka hasratkan, tidak bisa mereka hajatkan. Mereka beranggapan seperti itu. Itu dari kelompok-kelompok orang yang kedua. Kemudian dari kelompok orang yang ketiga, itu agama merupakan himpunan para pendapat yang disusun oleh orang bijak. Nah, maksud dari kelompok orang ketiga ini orang yang mereka tuh masih percaya dengan agama, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang masih percaya dengan takhayul juga. Maka mereka tuh masih bingung, orang-orang seperti itu masih bingung mau
agama Islam, tapi dia tidak mengikuti atau mungkin jarang banget mengikuti syariat ya. Kalau dari bahasa kita sekarang itu Islam KTP. Akan saya lanjut juga dari perbedaan antara milah dan nihlah. Nah, kenapa apaan sih? Kalau milah itu agama yang turun dari langit langsung, sedangkan kalau nihlah itu agama yang keluar dari akal-akal manusia. Nah, di sini kan kita tahu kan, itu beda jauh antara milah dan nihlah. Kalau milah sudah pastinya turunnya dari Sang Pencipta. Nah, kalau nihlah turunnya dari sesuatu yang telah diciptakan. Maka itu tergantung dari kitanya aja. Kalau kita mau mengikuti dari agama yang benar, maka langsung mengikuti agama yang turun dari Tuhan yang langsung. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kalau milah itu ketentuan yang dari Allah langsung. Kalau nihlah itu buatan manusia. Kemudian ada juga kalau milah itu sumbernya dari kitab suci Al-Quran, atau mungkin kitab suci lainnya, kitab suci dari Allah, kalamullah. Nah, sedangkan kalau misalkan dari nihlah itu kitab suci dari buatan manusia. Ada juga kalau agama Islam itu turunnya karena wahyu dari Allah, turun ke malaikat, turun lagi ke Rasul, kemudian disebar ke berbagai umat. Nah, sedangkan kalau nihlah itu hasil pemikiran dari manusia dan sebagainya. Masih banyak permisalan-permisalan yang lain. Mungkin dari saya segini saja sebutannya. Maka kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya ini ada pun tingkatan-tingkatan keberagaman Islam. Nah, menurut Hamid Fahmi Sarkashi, tingkatan keberagaman Islam itu ada 3. Yang pertama itu Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Nah, biasanya itu orang-orang yang di tahapan Islam ini cuman memiliki rasa agama saja gitu loh. Tapi dia mungkin masih susah melibatkan keimanan-keimanannya. Mungkin dia lebih susah melibatkan perbuatan-perbuatan baiknya. Bukan cuman mengaku saja agama Islam. Nah, kemudian di tahapan kedua, nah ini orang lebih alim lagi. Tahapan kedua itu orang yang iman, ya, orang beriman. Itu kalau kita artikan iman adalah keyakinan yang berhubungan manusia dengan Tuhan atau keselamatan tertinggi. Nah, tahapan-tahapan orang ini orang yang mungkin selalu percaya gitu loh. Mereka itu yakin dengan adanya Tuhan. Apalagi mereka tuh yakin segala sesuatu bisa diselesaikan jika kita mentergantungkan dengan adanya Tuhan. Misalkan kita sebelum mengerjakan amal, kita membaca bismillah. Nah, karena mereka tuh yakin bahwa tugas-tugas yang mungkin banyak kita belum selesaikan, kita bisa selesaikan dengan cara kita niatkan diri dan karena lillahi ta'ala. Nah, itu biasanya buat orang-orang yang beriman. Kemudian tahapan yang ketiga itu orang-orang yang ihsan atau mungkin bisa kita sebut muhsin. Ya, ingat ya, yang pertama ada muslim, tahapan orang yang pertama itu. Kemudian lebih alim lagi, jadi mukmin. Nah, kemudian tahapan yang ketiga ini tahapan terakhir yaitu muhsin. Nah, tahapan ketiga ini ihsan adalah mencakup dari suatu perilaku yang penuh kesadaran dan maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Ya, biasanya itu orang-orang muhsin ini sudah udah lebih dari sadar gitu. Mereka tuh sudah sadar, mereka tuh sudah lebih dari beriman, ya, karena ini udah termasuk dari tahapan ketiga. Mereka itu sudah yakin banget sama Tuhan, jadi ingin berbuat baik di dunia gitu loh. Mereka tuh ngerasa bahwa barang-barang yang di dunia ini hanyalah titipan. Maka mereka itu yang orang-orang ihsan suka memberi kayak sodako atau mungkin zakat, wakaf. Nah, ini biasanya orang-orang di tingkatnya level ihsan, orang-orang muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu biasanya yang mencakup dari sesuatu perilaku yang penuh dengan kesadarannya mereka. Nah, itulah dari tingkatan keberagaman Islam menurut Hamid Fahmi Sarkashi. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya.
karakteristik keagama lain. Nah, karakteristik agama lain itu ada banyak sebenarnya sih, saya menyebutkan 5 saja seperti di slide ini. Yang pertama itu ada syariat tak hanya terkait dengan ritual, tetapi juga mencakup moral dan sosial. Kemudian kedua itu syariat tak hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat sosial. Kemudian juga yang ketiga syariat itu tak hanya doktrinal, tapi juga rasional. Kemudian juga yang keempat, syariat tak mengajarkan kekerasan, terorisme, dan intoleransi. Kemudian yang terakhir ini, syariat bukanlah candu bagi pemeluknya jika keberagaman itu dibangun di atas fondasi basirah. Oke. Kemudian ada kurangnya ya mohon minta maaf. Selebihnya syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.